Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Apa kabar? Semuanya baik-baik saja, sehat, dan sukses selalu untuk Anda semuanya. Tak lupa kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kondisi virtual pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengidentifikasi teks deskripsi. Oke, untuk mengidentifikasi teks deskripsi ini merupakan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, di mana objek itu berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan atau yang dibaca. Ini kompetensinya. Sedangkan anak-anak, kita belajar ini nanti memiliki target capaian, yaitu indikator capaian. Apa yang menjadi indikator capaian kita saat ini? Yang pertama adalah menentukan ciri-ciri teks deskripsi. Indikator yang kedua, menentukan tujuan teks deskripsi. Sedang indikator yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi. Setelah kita tahu indikator capaian yang akan dicapai pada kesempatan ini, maka kita merumuskan sebuah tujuan, anak-anak. Berjalan menuju ke satu tempat, ini tanpa tujuan akan hampa. Kita melangkahkan kaki, harus ada perencanaan. Apa tujuan saya? Termasuk pembelajaran ini memiliki satu tujuan pembelajaran. Antara lain yang pertama, setelah pembelajaran ini, setelah memahami teks deskripsi ini, siswa dapat menentukan ciri-ciri teks deskripsi dengan baik. Yang kedua, setelah mempelajari teks deskripsi ini, siswa dapat menentukan tujuan teks deskripsi dengan baik. Dan juga yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis-jenis teks deskripsi dengan baik. Baik anak-anak semuanya, untuk membuka, mengawali mindset kita tentang teks deskripsi, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Ada apa anak-anak? Iya, persis dengan apa yang dikatakan dalam hati anak-anak semuanya. Ini adalah Pantai Parangtritis. Parangtritis nan indah. Hamparan lautan yang di bibir pantai terbentang pasir-pasir lembut. Terlihat pula ombak bergulung-gulung putih membuih, serta sejauh mata memandang hamparan air yang tiada putus, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah gambaran kita ketika kita melihat gambar Parangtritis. Apa yang kita rasakan anak-anak? Kita merasakan setelah kita melihat Pantai Parangtritis kemudian dibacakan cerita oleh Pak Pur, Anda tergambar seolah-olah berdiri di bibir Pantai Parangtritis. Betul bukan? Ketika ada kata-kata ombak bergulung-gulung, membuih,
putih, seolah-olah mata Anda melihat sebuah ombak. Terasa bukan? Terasa. Ini mungkin akan membawa kita penalaran dan pemahaman tentang teks deskripsi. Kita saksikan tayangan berikutnya. Gambar apa anak-anak? Iya, tari barong. Bagi anak-anak yang sudah melaksanakan wisata ke Bali, tidak asing lagi. Bagi yang belum pun akan bisa melihat, merasakan apa itu. Ada bermuka seram, di samping ada monyet. Ketika kita melihat tarian itu, atau ketika kita diceritakan tarian itu, suatu ketika si monyet mengupas sebuah pisang. Kemudian pisang tersebut akan diisyaratkan, diberikan kepada si barong. Ketika barong siap menyantap makanan itu, tetapi pisang dimakan sendiri oleh si monyet. Si barong ngambek. Dan serentak pada saat itu, si penonton tari barong bersorak ceria, penuh canda, penuh tawa, melihat pola dan perilaku si monyet itu. Apa yang kita rasakan anak-anak? Kita terkesan meriahnya si tari barong. Kesan senyum, kesan tawa, dan sebagainya. Ini adalah gambaran sebuah teks deskripsi. Sudah jelas anak-anak? Baik, setelah kita bisa mengamati sejenak tentang gambar yang kita tayangkan tadi, kita kembali kepada mindset kita, pemikiran kita, bahwa kita akan menggapai satu tujuan. Tujuan apa? Tujuannya untuk bisa mengerti ciri-ciri, bisa mengetahui, menentukan tujuan, bisa menentukan jenis-jenis teks. Maka ketika Anda akan mencapai suatu tujuan, adakah sesuatu yang menjadi bahan pertanyaan dalam diri Anda? Pasti ada. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri teks deskripsi? Apa tujuan teks deskripsi dan apa saja jenis teks deskripsi itu? Oleh karena itu, kita akan melihat bahwa kita di dalam mengidentifikasi identifikasi teks deskripsi ini terpampang sebuah struktur. Ciri-ciri teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, jenis teks deskripsi. Oleh karena itu akan kita pahami satu persatu. Apa itu ciri teks deskripsi? Setelah Anda semuanya melihat sebuah pantai yang ada di Parangtritis, Anda rasakan apa tidak? Bahwa cerita itu tadi adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu? Benar bukan? Iya, benar. Kedua, bahwa teks deskripsi itu melibatkan kesan indera. Indera apa yang Anda perlihatkan tadi? Ketika melihat ombak yang bergulung-gulung. Indera apa? Penglihatan, betul. Anda seolah-olah melihat ombak yang bergulung-gulung di sana. Sejauh mata memandang, yang memandang apa? Mata. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi itu dapat menyebabkan seorang pembaca seolah-olah mengalami sendiri. Dengan cerita deskripsi tentang tarian, Anda seolah-olah duduk di depan panggung itu. Ikut tertawa melihat pola dan perilaku si monyet. Dan ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek. Objeknya itu dijelaskan. Itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Selanjutnya kita setelah tahu ciri-ciri tersebut, kita akan menarik apa tujuan dituliskannya teks deskripsi. Jadi seorang menulis
pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk memberikan gambaran suatu peristiwa atau objek kepada orang lain. Agar orang lain itu dapat melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung. Ini tujuan teks deskripsi. Oleh karena itu anak-anak, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita tahu tujuannya, kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan, menjadi sebuah pengertian apa toh sebenarnya yang disebut dengan teks deskripsi itu. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dari pengalaman seseorang, sehingga orang lain seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung. Ini ini pengertian teks deskripsi. Setelah kita memahami anak-anak, mari kita berlanjut mengetahui apa jenis-jenis teks deskripsi. Mempelajari tentang jenis-jenis teks deskripsi ini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama kita bedakan berdasarkan pendeskripsiannya, yang kedua kita bedakan berdasarkan objeknya. Bila kita melihat berdasarkan pendeskripsiannya, bahwa teks deskripsi ini dibangun dengan cara eksplanatori. Yang kedua dengan cara sugesti. Eksplanatori itu yang bagaimana? Yaitu menekankan subjek atau dan yang sesuai dengan fakta. Jadi dia menjawab sebuah teks ini dasarnya adalah subjek dan fakta. Kemudian teks deskripsi sugesti ini mendasarkan pada sifat dan kesan. Sifat, kesannya bagaimana? Seorang yang membaca itu akan memberikan kesan sesuatu. Ternyata dengan teks deskripsi tari barong, ini akan mengesankan seseorang ketika melihat sebuah monyet, gembira dia. Tetapi manakala melihat seorang ibu yang kerasukan setan, ingin membunuh anaknya, kita merasa was-was dan takut. Ini kesan. Sedangkan jenis teks deskripsi yang berdasarkan objek juga dibedakan menjadi 4. Pertama tempat, kedua benda, ketiga waktu, keempat orang. Apa itu yang tempat? Sebuah teks yang melukiskan ruang atau tempat. Tempatnya di mana? Tempatnya di Parangtritis. Menceritakan tempat. Kedua, benda. Mendeskripsikan sebuah benda. Apa itu benda? Buah semangka. Dikupas semangka itu apa, warnanya apa, dituliskan di situ. Seolah-olah orang ini benar-benar melihat semangka. 3, menggambarkan waktu. Dasarkan urutan waktu. Ketika pagi menyingsing, sang surya menampakkan mukanya. Oh, berarti ada gambaran matahari mulai bersinar. Kemudian deskripsi orang, ini menceritakan seseorang. Orang diceritakan dengan baik, rinci. Ini adalah jenis-jenis teks. Sekarang akan kita lihat bersama. Teks deskripsi itu seperti apa? Ini adalah petikan, kutipan teks deskripsi. Judulnya apa anak-anak? Semangka. Apa isinya? Semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya ada semangka yang memiliki biji warna putih atau hitam kecoklatan. Buah semangka sendiri berwarna merah merona. Seolah kita melihat, buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus. Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah.
dan membuahkan air dari dagingnya ke dalam mulut kita. Ger, ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Contohnya teks deskripsi. Maka kita menganalisis berdasarkan ciri-cirinya. Apa benar toh ciri teks deskripsi itu seperti itu? Kita lihat tabel berikut ini. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Apa yang digambarkan di situ dalam tulisan teks di atas? Gambaran sebuah semangka. Buktinya apa? Semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Nggak langsung kita pasti melihat sebuah semangka. Yang kedua, melibatkan kesan indera. Ciri-cirinya itu melibatkan kesan indera kita. Indera itu macam-macam, ada penglihatan, pendengaran, perasa, dan sebagainya. Tapi ini adalah indera penglihatan. Kalau Anda juga akan memasukkan indera perasa, boleh pengecapan. Tapi ini kita berikan contoh yang indera penglihatan. Keterangan buktinya apa? Buah semangka sendiri berwarna merah merona. Merah merona. Ini ada tulisan merah merona. Ini kalau tidak dilihat tidak akan mungkin bisa terdefinisikan. Tidak akan mungkin bisa disebutkan oleh seseorang. Maka dikatakan itu merah karena dilihat seolah-olah kita itu melihat suatu benda bernama semangka warnanya merah merona. Yang ketiga, ciri-cirinya pembaca mendengar seolah-olah mengalami sendiri. Mengalami apa? Pembaca seolah-olah menikmati atau makan semangka. Bukti kalimatnya apa? Ketika dimakan, pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air dari dagingnya ke dalam mulut. Ya, seolah-olah semangka kita gigit airnya nyes ke dalam mulut kita. Segar bukan? Seolah-olah kita merasakan sendiri kan? Melakukan makan kan? Iya. Keempat, menjelaskan ciri-ciri objek. Objek apa yang dijelaskan? Buah semangka. Kalimatnya apa? Kulit semangka berwarna merah, hijau belang-belang putih, hijau tua ke kuning putihan, dan seterusnya. Kelima, termasuk jenis apakah teks tersebut? Bisa dimasukkan pertama jenis eksplanatori. Berdasarkan objek. Maaf, di depan tadi saya katakan subjek, salah itu. Kita ralat berdasarkan objek. Berdasarkan fakta. Kemudian jenis penceritaannya, pendeskripsiannya berdasarkan benda. Apa bendanya? Menceritakan benda yang bernama semongko. Anak-anak yang berbahagia, ini sekedar penjelasan dari Pak Pur. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semua. Demikian anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar dan selanjutnya selamat mencoba soal-soal yang diberikan oleh Pak Pur. Semoga kalian menjadi anak yang sukses, anak yang hebat, akan bertemu dengan materi berikutnya, menyimpulkan isi teks deskripsi. Terima kasih, selamat dan sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.